Halo Sobat Muda semua, kembali lagi di YouTube channel Inti Muda Indonesia di sesi I Am Formation. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ke semua teman-teman kalian biar mereka tahu konten-konten bagus yang ada di YouTube channel Inti Muda Indonesia. Di episode kita kali ini, kita kedatangan salah satu narasumber yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Dia akan share ke kita semua soal kehidupannya sebagai seorang single mom, juga sebagai seorang biseksual. Penasaran kan? Daripada panjang-panjang, nih kita langsung panggil ini dia, Kak Iren. Nah, ini dia, kita udah kedatangan Kak Iren di sini. Halo. Gimana kabar Kak Iren? Kabar baik, puji Tuhan. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, aku baik juga. Kak Iren, sedikit perkenalan dong sama sobat muda di rumah. Halo sobat muda, aku Iren. Aku bekerja di salah satu organisasi di Jakarta yang bergerak di isu kesehatan reproduksi dan isu hamil. Kak Iren, di episode kali ini, aku sama sobat muda di rumah mau tanya-tanya soal kehidupan Kak Iren sebagai seorang single mom. Nah, kalau misalnya ada sekiranya pertanyaan yang agak keberatan, boleh Kak Iren pas atau keep sendiri, nggak apa-apa, bilang aja keberatan gitu. Nah, Kak Iren, aku mau nanya nih, sejak kapan sih Kak Iren jadi single mom? Itu sejak 3 tahun lalu. 3 tahun lalu karena anakku umurnya udah mau 3 tahun, jadi ya 3 tahun 4 tahun lalu deh. Oke, 2016 2017 kan. 2017. Mau berapa babynya Kak Iren? Umurnya sudah jalan mau 3 tahun, jadi aku single mom sekitar 4 tahun. Karena mengandung kan 9 bulan 4 tahun. 9 bulan 4 tahun Sudah, lah ya. iya. Aku lihat di Instagramnya babynya lucu banget, cewek anaknya lucu banget, cantik banget kayak mamanya lihat. Aku mau nanya nih sama Kak Iren, apa sih yang bikin Kak Iren memutuskan untuk jadi single mom? Kan kayaknya waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu Kak Iren masih muda banget ya sih? Waktu itu kenapa aku memutuskan jadi single mom? Aku memutuskan hamil aja itu sebenarnya karena aku belum terpapar informasi jadinya aku kecelakaan tanda kutip. Itu sih yang latar belakangnya aku menjadi untuk hamil sebenarnya itu. Dan menurutku kalau seks aman itu penting banget, pakailah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan di luar keinginan. Kalau ngomongin soal kecelakaan nih, Nah, kayaknya kalau di Indonesia banyak banget nih kecelakaan atau reproduksi, MBA, MBA, apa Kak Iren? Boleh jelasin? apa MBA? Marriage by accident. Married by accident. Kayak kalau untuk MBA ini bukan cuma di kalangan biseksual, LGBT, kayak semua ya masalah yang kompleks di anak-anak muda. Menurut kalian sex edu itu penting gak sih? Penting banget, karena itu penting banget. Cara berhubungan seks yang aman itu penting untuk orang muda. Supaya apa? Ya supaya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang anak-anak yang belum cukup umur untuk punya baby di perutnya itu penting banget edukasi teman-teman muda. Kak Iren, Hmm. yang tadi Kak Iren bilang zaman dulu kecelakaan gitu kan. Aku mau nanya nih, tapi lebih sensitif nih. Kalian pernah gak sih ada sedikit kepikiran untuk aborsi? Bukan sedikit kepikiran untuk aborsi. Aku pernah melakukan aborsi lebih dari 2 kali. Untuk aku pernah, karena kenapa? Pertama takut karena papaku lumayan galak dan takut bikin malu. Itu kira-kira umurku 21 atau 19 segitu lah. Aku masih takut mempunyai keputusan punya anak. Aku masih nggak mau merit, jadi aku gugurin. Tapi yang terakhir untuk anakku yang sekarang, kalau aku udah melakukan dengan menggunakan pil, tapi tetap ya gimana ya, aku juga kayak udahlah kan, lo gak usah banget ya kan, lebih baik lo harus tanggung jawab sama apa yang lo udah buat. Luar, kalau kita ngomongin regulasi sex education untuk bisa ada di sekolah itu jauh banget gak sih untuk Indonesia, masih berpuluh-puluh tahun lagi. Ya. Gimana ya? Berarti kayak harusnya secara orang terdekat itu harus di sharing atau lebih lebih explore dengan kesehatan reproduksi, dengan seks dia yang ya namanya anak muda kan, mereka kan jajan-jajan, kita nggak tahu. Itu juga peran orang tua untuk mengedukasi anaknya, jangan kayak ada aku pernah kayak gimana ya kalau anak gue nanya aku lahir dari mana, orang tua kan kadang bingung kan, gue ngejelasin apa sama anak gue. Sebenarnya itu lebih mudah dijelasin ya dengan cara ya yang gimana sih lu bisa ada di dunia. Itu
lebih baik untuk diedukasi anaknya daripada tiba-tiba turun dari langit. Kan kadang orang tua kan bingung kan ngejawab itu. Nah disitulah lo bisa mengedukasi si anak. Jadi jangan lagi ada kata tabu untuk sex education. Oke, Kak Iren, aku sekarang mau nanya soal biseksual. Kak Iren sejak kapan sih identifikasi diri atau coming out atau ngerasa gitu udah, oh gue ini berbeda, gue ini biseksual gitu? Sejak kayaknya sejak SMA sih aku udah merasa gue suka dengan dua gender. Gitu. Pernah ada rasa denial gak gitu? Oh enggak, ini cuma bawaan setan. Oh enggak, ini cuma emosi gue. Gue pernah waktu SMP. Oh mungkin karena dia terlalu tomboy dan ganteng, jadi enggak lah. Tapi lama kelamaan ya udah gue kayaknya memang suka deh. Udah, jadi gue lebih udah suka aja. Lama gak sih proses kayak coming in itu? Kan sebelum kita coming out harus ada coming in dulu, penerimaan diri sama diri kita sendiri gitu. Lama gak sih? Kalau aku sih enggak. Oke. Ya udah, ya memang udah begitu, jadi jalanin aja kalau aku sih gitu. Pertama awalnya coba-coba dulu apa bener feel gue dapet, apakah cuma karena gue suka tampilan fisiknya apa gimana, tapi ternyata memang enggak hanya karena tampilan fisik, karena memang aku suka dan nyaman gitu. Kalau Kak Iren nih, yang pertama kali ada di pikiran Kak Iren setelah menjadi seorang ibu dan setelah memiliki anak, perasaan itu gimana sih? Perasaan ada lebih romantis. Kalau untuk perasaan ada yang negatif, ada perasaan positif. Gimana tuh negatif positif? Kalau negatifnya perasaan pas gua hamil itu yang negatifnya adalah takut. Takut apa? Takut stigma dari keluarga, dari orang tua, lingkungan. Nah terus itulah yang bikin kayak, karena aku ngerasain sendiri gimana orang-orang di komplek rumah itu tuh kayak bingung kemana bapaknya, kenapa nggak nikah, kapan hamilnya, karena kebetulan waktu aku hamil itu aku kurus, stres kan, nah, jadi aku kurus, jadi tiba-tiba tangan nanya, ih ibu anak siapa? Oh kakaknya Ira udah punya anak ya, karena kan kakakku udah married tapi kan tinggalnya kan nggak serumah lagi kan, jadi tetangga-tetangga itu pada bingung. Nah itu sih yang aku ngerasa gue bingung. Nah kalau positifnya apa ya, seneng aja sih, seneng ketika dia udah lahir, aku jadi seneng dan itu jadi motivasi untuk aku gimana caranya gue bisa ngurusin dia dan bertanggung jawab supaya dia jadi orang. Kak Iren, kalau ngomongin soal lingkungan, lama gak sih penerimaan dari mereka? Mungkin dari keluarga, dari orang terdekat gitu? Kalau penerimaan dari aku sih kayak, gue gak peduli lah, gue yang kasih makan, kayak lo mau terima gue apa enggak ya terserah, asal lo jangan ganggu gue. Tapi kalau penerimaan dari orang tua, dari keluarga dekat, penerimaan untuk mereka nerima gue nggak nikah itu gimana ya, gue harus tetap meyakini mereka bahwa walaupun keputusan gue seperti ini, tapi gue bisa bertanggung jawab. Tapi yang nggak menutupi juga gue masih butuh bantuan kayak nyokap gue, bantuan kakak gue, itu gue nggak so gue bisa ngurusin sendiri, no. Jadi gue masih butuh bantuan dari nyokap ketika gue kerja, itu kan pasti yang bantu ngurus anak gue itu kan nyokap di rumah, kayak gitu sih. Keluarga harus tetap dijalan dengan baik. Karena sebenarnya mau kita seperti apa, menurutku ya kita kan balik lagi keluarga sih, menurutku seperti itu. Kalau aku pikir sih kayak misalnya kita mau berbeda sekalipun, yang pertama kali harus kita yakinin keluarga, karena kita pulang kerja keluarga, kita kuliah pulang kuliah ke keluarga. Jadi istilahnya persetan lah ya sama omongan orang. Kalau keluarga udah oke, keluarga menerima, jadi why not? Tapi keluarga nggak melulu keluarga yang saudara ya, untuk sahabat kalian yang deket, om tante, sahabat kalian itu juga termasuk keluarga. Aku mau nanya nih Kak Iren, pertama-tama kali Kak Iren kamilah kan katanya masih muda ya, masih SMA, itu ke siapa tuh? Ke teman-teman terus gimana? Ke rumah dulu, di rumah, karena saat itu aku coming out, aku nggak langsung ngomong sama mama Iren biseksual, aku nggak ngomong gitu. Tapi yang pertama aku lakukan itu adalah aku ngajak pasangan aku ke rumah. Terus dari cara komunikasi aku kayak yang atau dekat lah, itu pasti jadi pertanyaan namanya nyokap, dan benar nyokap nanya itu siapa, aku kamu. Setelah aku bilang ya itu pacar Iren, pertama tanggapan dia, ih kamu sakit ya, kayak gitu. Itu pertama ya, enggak sih Iren, emang Iren suka. Terus nyokap tanggapannya enggak kayak kamu jangan gitu, itu dosa, enggak. Nyokap untungnya enggak kayak gitu.
Cuman dia diem aja sih, cuman bilang kamu sakit kayak gitu aja. Oke, masalah ngomong sakit atau enggak itu semua ngerasain gak sih? Iya, kayak Lo sakit, lo harus Iya. berobat ketika kita psikolog, kita ke psikolog atau psikolog, no, this is not a Iya. disease gitu. Jadi orang tuh nggak gue ini bukan penyakit Iya, gitu. bener sakit. Kalau misalnya aku sih ngerasa ya kalau dari orang tua, aku udah coming out. Dan aku ngerasa sebelum aku coming out pun mereka kayak udah ngerasa gitu kalau I'm different gitu. Kalian gitu gak sih sebelum coming out? Oh, kalian udah ngerasa kalau orang tua kalian tuh udah tahu kalau kalian tuh berbeda, ngerasa gak sih? Aku sih belum merasa karena mungkin awal-awal aku kan bukan denial ya, aku masih kayak aku dulu gue coba dulu lah sama laki-laki kayak gitu. Jadi nyokap belum terlalu merasa. Nah tapi ketika aku udah mulai bawa itu baru malah di situ mama ngerasa ini sampai bilang aku sakit. Misalnya hal terberat, ada gak sih korelasi antara jadi single mom dan seorang biseksual? Hal terberat yang kalian rasain sama mungkin kalau ada keuntungannya kalian bisa share. Hal Ada terberat. enggak? Hal terberatnya apa ya? Ya mungkin bukan yang mungkin. Hal terberat yang buat aku ya tetap omongan dari luar. Ya, terus hal terberatnya kalau jadi single mom menurutku adalah ketika si anak bertumbuh dewasa, aku akan bingung gimana ngejelasinnya. Walaupun menurutku gue yakin gue bisa ngedukasi ke anak gue bahwa keputusanku ini karena kenapa aku bisa punya pikiran negatif kayak gini karena aku rasa itu pasti anak akan nanya anak akan nanya kenapa kok nggak ada apa-apa atau mungkin nanti gue udah punya hubungan dan gue udah punya komitmen dengan partner gue itu nanti gimana gue akan ngomong itu jadi hal terberat. Nah kalau hal yang positifnya yang buat gue bahagia itu adalah ketika punya anak gue pulang kerja gue merasa capek gue kayak hilang gitu, jadi gue ngerasa fun kayak gitu sih karena pas semakin lucu itu anak jadinya gue jadi kayak bahagia aja sih. Setelah punya anak ini, tapi orang tua nggak sama keluarga masih suka konflik ya sih soal masa lalu, soal kecelakaan kalau boleh. Ya kalau nyokap sih nggak mungkin sih, jadi kadang dia ngomong ya hati-hati aja lah kalau pacaran jangan sampai punya anak lagi repot ngurusnya kayak gitu. Karena kan ya balik lagi gue nggak bohong kalau gue masih minta tolong nyokap, gue masih minta tolong jagain dong Iren mau kesini itu kan masih minta tolong dia. Nyokap pesan cuma satu, jangan sampai keulang lagi, gue yang repot karena nyokap gue sih gitu. Kalau misalnya dari kalian sendiri pernah nggak sih dapet tekanan dari keluarga yang berat gitu? Tekanan yang kayaknya ini berpengaruh nih sama fisik atau mental gue dengan kondisi gue sebagai seorang biseksual ataupun single mom gitu. Untuk yang terberat jadi seorang biseksual yang punya orientasi seksual biseksual itu menurut di aku itu nggak berat karena lingkungan terdekat aku tuh nggak begitu gimana kalau nggak begitu peduli, biasa aja lah. Tapi yang terberat di seorang yang punya anak, jadinya yang terberat itu untuk mental dan untuk fisik. Aku pernah dapat kekerasan fisik dan mental di saat aku hamil. Itu di saat aku hamil, aku pernah dapat, di saat masih mengandung 6 bulan, aku pernah dapat kekerasan fisik. Mungkin di situ, dan itu nggak cuma sekali. Pertama sekali aku dapat itu, aku shock banget. Aku pernah mau nusuk perut aku pakai gunting di depan orang tersebut karena gue tuh kesal banget, gue goyang banget, gue bingung mau ngapain. Tapi bekerjanya nanggung nih udah pas USG pun ini kan udah jadi gitu kayak gak mungkin gue hancurin lagi kan. Jadi kekerasan itu itulah yang buat aku berkeputusan untuk no, gue gak mau gitu. Jadi apa yang terjadi itu menurutku bisa jadi apa ya, dibilang trauma bukannya ala-ala sok memaafkan ya, aku udah kayak ya udah ibu tuh ngomong kayak sosok gimana gitu kayak ya udah lah, kayak udah toh sekarang udah keadaannya udah fine. Jadi menurutku mungkin nggak cuma aku sih ya yang mendapat, karena di berita juga banyak orang dapat kekerasan dari mana, apalagi kalau saat hamil itu beragam. Tapi ya baik again support dari orang terdekat itu berpengaruh, karena pada saat aku mengalami masa-masa itu nyokap di situ yang kayak ketika aku ribut itu nyokap yang repot ngambilin anak gue. Kayak disitulah peran pendukung mulai keluarga, mulai sahabat itu tuh ngebantu banget.
Jadi perlu kita mempunyai support system, entah itu mau support systemnya dokter kalian atau sahabat kalian, siapa kalian, itu penting itu menurutku ya, itu penting sih untuk mensupport kehidupan kita. Anak kalian bisa gak disebut ini? Bisa dong, dia walaupun dia masih belum bisa ngomong, iya mam sabar. Oh masih itu bata-bata gitu ya? Masih belum bisa, Oke. tapi untuk melihat muka dia aja, gue punya semangat juga. Kemauan gue bisa loh ngelakuin itu sendiri, gue bisa loh bikin dia jadi orang. Kita ngomongin si baby, hal yang paling jadi memori paling paling enak, paling menyenangkan bareng dia itu apa sih? Karena aku belum punya anak nih, mungkin kedepannya aku bakal kayak belajar dari kalian gitu. Yang bikin seneng ya ketika melihat dia bertumbuh, dia bisa ngomong, dia bisa awas jangan kotor, enggak kok, dia tuh kayak udah bisa ngomong kayak gitu, bikin jadi gue seenggaknya gue bisa lah. Terus dan dia anaknya bersih, sopan, jadi gue merasa bisa bikin gue bisa bangga gitu. Gue bisa bertanggung jawab. Ada satu yang pengen aku tanya nih, ini kayak di luar pertanyaan nih ya. Kalau aku lihat dari Kak Iren, agak artsy ya tangannya, agak keren gitu. You know, tatonya. Aku tertarik sih, aku pengen buat bikin tato jujur. Terus lah bikin. Ada gak sih dari keluarga bilang, ih tatoan gitu, atau anak Kairan nanya, ma itu apa, kok ada awan gitu kan? Ada gambar awan. Kalau dari bukan keluarga dekat, orang dekat itu bilangnya kamu tatoan gak bisa kerja, mau jadi apa? Tapi kerja. Terus kalau dari orang jauh, agak jauh, nanti pasti anak kamu sama kayak kamu. Kalau pasti dia ntar tatoan. Itu omongan dari orangnya. Tapi kalau anak aku ngomongnya kan masih tebak-tebakan, jadi dia cuma megangin aja, dia megangin gitu sih. Cuman kalau udah gede, ya terserah kalau dia mau tato, asal jangan keluar dulu. Kenapa? Ya karena kan pendidikan di Indonesia ini kan belum bisa menerima yang tatoan. Jadi kalau mau di dalam-dalam, gue sih fine aja. Yang penting dia bisa pendidikan dulu yang penting, dan kerja baru dia terserah ngapain. Ini pertama-tama kita harus kayak ngapus stigma gitu gak sih dari masyarakat, kalau tato, lu tatoan, lu masuk neraka, lu gak kerja, lu gak sekolah, lu gak semuanya. Iya, padahal gue bisa kerja. Gitu kayak tatoan itu bagian dari seni gak sih, kan gambar dan ada di tubuh. Gak semua yang tatoan itu harus dipukul rata, lu kriminal, lu preman pasar atau apapun. Tapi mungkin kayak perkantoran gitu, ya kan ada rules-nya sendiri, supaya mungkin ya kantoran kan rapi, jadi sebisa mungkin tatonya tertutup. Jelas, jadi setiap tindakan dilakukan ada konsekuensinya ya. Gimana kita kontrolnya aja. Kak Iren, kalau jadi single mom ini aku mau ya buat single mom, mungkin single mom yang di luar sana belum tahu nih, ada gak sih pantangan gitu yang gue sih single mom, gue gak boleh gini. Tantangan untuk jadi single mom, menurut aku sih nggak ada sih, karena setiap orang itu kan punya nilai sendiri, punya keputusan sendiri untuk menjadi single mom, untuk nggak menjadi single mom. Menurut aku itu nggak ada, karena setiap orang mempunyai keputusan sendiri dalam hidupnya. Oke, kalau jadi single mom itu Kak Iren bakal ada pikiran untuk cari temen lagi nggak nih? Temen apa nih? Temen hidup? Iya. Untuk nemenin baby atau nemenin Kak Iren? Kalau temen hidup partner sih, aku sih lebih suka menyebutkannya partner. Menurut aku menikah nggak menikah sama aja. Kalau nikah lu ada di catatan sipil, kalau nggak nikah tapi lu bisa punya partner, sama aja tuh sama punya partner, bedanya cuma catatan sipil aja. Ada nggak sih kesulitan untuk kedepannya, misalnya kita anaknya lebih akte atau orang tua yang gak ada buku nikah atau apapun, ini aku beneran aja, aku gak tahu gitu, karena kedepannya ya mungkin aku akan menikah gitu kan. Untuk punya akte itu nggak sulit, karena waktu aku bikin aku sempat mikir kan, kayak gitu bikin ya, akte bisa nggak, maksudnya tanggapan ya, karena gimana ya tanggapan orang nih, Pak saya mau bikin akte tapi buku nikahnya nggak ada. Karena pas aku nanya aku, karena kan kalau masuk pendidikan TK itu kan harus punya akte, terus harus masuk ke kartu keluarga, itu kan harus ya, itu kan salah satu syarat. Jadi pas aku bikin, nah itu nggak harus pakai buku nikah, karena nanti aktenya akan jadi akte seorang akte seorang hidup, anak seorang ibu, itu akan jadi seperti itu. Nah jadi ini cuma ada nama anak sama nama aku gitu. Ada masalah ya soal surat penyurat. Dan dia nggak nanya, kemana bapaknya, enggak, kita langsung kasih ke kartu keluarga, nama ibunya siapa sama akte lahir yang dari rumah sakit, kayak gitu. Tinggal kasih, kita mau bikin akte dia, udah langsung daftar gitu.
Udah ini, si baby udah masuk TK, udah tau TK? Belum. Soon akan masuk 1 tahun lagi baru masuk. Selama karantina mandiri ini, si baby bosen nggak gitu di rumah? Karena aku nggak kasih dia keluar. Kenapa? Kenapa? Aku ngasih dia karena parnoan ya. Maksudnya dia tuh kadang suka lihat anak kecil main layangan tuh dia kadang suka mama layangan. Maksudnya nggak sedih gitu sih ya. Tapi gimana? Aku dan mamaku sepakat untuk dia nggak keluar rumah dulu. Jadi sebisa mungkin di dalam itu kita bikin sefun mungkin. Jadi dia nggak bete, mau dia nonton, mau dia main. Jadi itu semuanya ada di rumah kayak gitu sih untuk masa-masa pandemi ini ya, karena serem juga loh aku jadinya lebih baik di rumah aja dulu. Balik ke topik utama nih kayaknya. Kalau dari teman-teman terdekat dari keluarga atau dari orang-orang ada gak sih nyinyir gitu yang gak enak soal single mom dan orientasi seksual sebagai biseksual gitu? Ada gak sih? Kalau nyinyir tuh termasuk itu ya, ngecekin, ledekan. Kalau nyinyir itu paling nanti kalau anak lu gede, kalau lu punya pasangan, dia nanya, kok ibunya ada 2 kayak gitu. Itu tuh yang walaupun mungkin itu kalau itu cuma deket gue sih ngomong kesel sih, tapi ya balik lagi gue harus ngasih edukasi ke anak gue, itu harus apa itu orientasi seks, gue harus ngasih edukasi ke anak gue supaya dia tuh ngerti, dia tuh tahu, dia tuh setidaknya dia tuh tahu dulu deh untuk paham dan ngerti dan nerima itu proses, itu baru proses aja. Yang penting gue udah ngasih tahu. Ibu-ibu yang nanya, Iren bapak anaknya mana, kapan nikahnya, kok nggak undang sih? Kayak tanya aja sama anaknya. Nyokap itu kadang kesel, tapi karena pertanyaan itu nyokap jadi keselnya sama gue. Itu kayak gitu. Nah jadi nyokap, dia mama bilang aja, tanya aja sama kamu, mama sebel sama mama ditanya. Karena kadang ditanyanya nyokap kan belanja sayur ya, ditanya itu di tukang sayur kan semuanya dengar jadinya. Jadi nyokap gue rada-rada kesel gitu sih kalau ditanya, kayak lu ngapain sih nanya, gak penting banget. Kak Irennya, misalnya Kak Iren nih tanya, Kak Iren nih dapat nyinyiran dari orang-orang, caranya apa ya, cara nanggulanginnya gimana sih? Gue bisa ngidupin sendiri. Oke. Buat apa gue harus merit? Kalau merit tuh belum tentu tuh orang bisa ngidupin gue. Bener. Gitu. Lagian kalau misalnya lu punya pasangan belum tentu kan lu bahagia. Belum tentu lu sebahagia gue ya kan. Jadi buat apa sendiri juga bahagia kok, gue yakin. Misalkan gue sendiri udah hampir 2 tahun. Oke. Kalau aku sendiri kayak baru berapa ya? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan kayak. Aku sendiri udah 6 bulan. Iya, sabar banget. Pasangan partner, menurut aku partner nggak harus lu punya ikatan ya, tapi tergantung komitmennya sih. Tapi yang jelas lu punya support aja untuk kehidupan lu, saling mendukung, saling menjaga, saling support kayak gitu. Dan tapi belum tentu kan bikin senang. Jadi caranya jangan bikin senang, kita bikin support. Coba kan juga bisa bikin kita senang. Karena bahagia seorang tuh beda-beda. Dan kalau punya pacar belum tentu, sekali lagi belum tentu bahagia. Ada juga dibuahin, dicuekin, adirin aja. Aku tersinggung. Aku punya pertanyaan nih. Mungkin agak kaku nih, agak penting. Menurut Kak Iren, personally, pantas gak sih seorang LGBT, seorang queer itu untuk menjadi seorang orang tua? Menurutku itu tergantung sih ya, karena kan setiap ini nggak harus tergantung orientasi seksualnya apa, nggak harus LGBT, hetero juga sebenarnya tergantung kemampuannya. Karena kita nggak bisa pungkiri dong kalau punya anak itu kan berat ya, karena harus finansialnya harus mendukung, mentalnya harus mendukung, fisiknya harus mendukung, capeknya itu. Apalagi kalau sendiri ya, itu capek, ngurusnya capek. Apalagi kalau newborn baby, aduh itu capek. Gitu. Jadi dan lingkungannya menurutku ya harus mendukung, karena ketika lu lagi capek, kalau makin dia lu urusin waktu gantiin popoknya, semakin lu digituin lu semakin kayak kesel, nanti lu malah imbasnya ke anaknya. Karena aku ngerasain itu sendiri. Jadi lingkungan harus mendukung. Kalau nggak mendukung, lu akan tambah capek, tambah stres. Ada lo. Akhirnya harus di diri lo harus merasa, gue yakin sih semua orang mampu, tapi ya balik lagi aku yakin maksudnya kalian tahu lah kemampuan kalian itu sampai gimana. Jadi gitu. Orang yang seorang LGBT, queer ataupun hetero nggak menentukan apakah dia jadi orang tua yang baik. Jadi kembali lagi ke personalnya masing-masing, ke apakah dia udah dewasa atau belum gitu. Dan dia mampu apa. Bahkan kayak misalnya kalau misalnya ada
mereka yang mau adopsi pun bisa ya sekarang. Adopsi bisa. Itu kan kalau adopsi kan pasti mereka udah yakin, gue bisa kok, gue bisa bikin, gue bisa ngasih dia ikan, ngasih dia, pasti bisa. Kak Iren, ada nggak keinginan untuk punya adik lagi? Adopsi? Iya. Oke. Satu anak cukup. Oke, Kak Iren, nggak berasa ya, sekarang udah aku punya pertanyaan terakhir nih. Oh terakhir ya, nggak susah nih. Oke, kalau misalnya si baby nonton dari rumah, dari kan kayak tadi Kak Iren bilang, kalau buka itu buka laptop, taunya nonton. Iya, taunya nonton. Kalau baby nonton dari rumah, pesan-pesan untuk baby apa sih? Aduh, tadi sedih. Pesan-pesannya tetap jadi anak yang baik. Gua nggak ala-ala berbakti pada negara orang tua itu. Pokoknya jadilah anak yang baik, yang menghargai orang, menghargai keberagaman, dan belajar, tetap belajar, dan tetap sayangin mamimu ini walaupun punya kekurangan, karena semua orang punya kekurangan, dan mami akan tetap sayang sama kamu. Kekurangan, kelebihan pasti akan tetap saya terima. Oke. Jadi sedih, jadi pengen pulang. Jangan ada orang pulang tapi dia belum selesai tanggung gitu. Ya itu sih pesan-pesan Oke. anak kecil. Sobat muda, nggak terasa nih ya, udah sampai akhir nih, pertanyaan udah habis. Jadi makasih banyak ya Kak Iren Makasih udah datang, juga. udah sharing-sharing ke kita semua. Semoga penyampaiannya bermanfaat Amin. untuk teman yang nonton di rumah. Makasih banyak juga untuk sobat muda di rumah, udah nonton sampai akhir. Gimana, seru nggak pertanyaan-pertanyaan tadi sama semua pesan-pesannya? Seru nggak videonya? Sobat muda, pokoknya jangan lupa untuk tonton terus kontennya Inti Muda, video-video selanjutnya, episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, juga share ke semua teman-teman sobat muda di rumah. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!